Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herwin Suprijati dari PMI Kabupaten Kudus. Selama ini menjadi pembina SMP 1 Jekulo Kudus. Hari ini saya membuat video pembelajaran tentang materi HPI. Kami menamai pembelajaran hari ini adalah Stasiun Penanganan Pelanggaran HPI. Saya mempunyai tujuan memahami bagaimana agar peserta didik dapat memahami pengaruh yang dapat terjadi dalam penanganan atau tidak tertanganinya pelanggaran HPI terhadap kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua, di mana peserta didik atau PMR Wira dapat memperoleh atau memahami tentang bagaimana cara pengadilan menangani kejahatan perang. Disinilah saya membawa mereka ke sebuah stasiun di mana terdiri dari 4 gerbong. Yang pertama adalah gerbong 1, gerbong 2, gerbong 3 dan gerbong 4. Nah, di sini saya memberikan permainan bahwa di dalam setiap gerbong ada materi dan ada pertanyaan. Selanjutnya peserta saya bagi menjadi 2 kelompok, kemudian seperti jigsaw, mereka mewakilkan kelompoknya ke gerbong 1, 2, 3, 4 tadi. Kemudian di dalam gerbong 1, 2, 3, 4 mereka bekerja sama antara kelompok 1 dan kelompok 2 untuk menyelesaikan persoalan atau pertanyaan yang ada di gerbong 1 atau 2 dan seterusnya. Pada peserta gerbong 4 ini role-nya dia akan memberikan atau menukar jawaban yang dia punya ke gerbong 1, kedua dan ketiga. Di sini saya menginginkan bahwa mereka juga bisa bekerja sama dan latihan mempresentasikan hasil yang dia capai, sehingga materi ini benar-benar dipahami para peserta didik atau anggota PMR Wira. Itu salam saya, semoga pemirsa dapat mendapatkan manfaat dari video pembelajaran ini sehingga dapat diaplikasikan di pembelajaran PMR Wira di sekolah masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangatnya baru mulai semangatnya dimulai. Semangat pagi. luar biasa. Itu keren. Bu, kita ada jargon loh. Jargon apa ya? Ayo nih, baru mau tahu apa sih? Gimana teman-teman, mulai ya? Ya, Remaja milenial. sehat, cerdas, mempesona. Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat, walaupun keadaan pandemi kita harus tetap menjaga, tetap menggunakan masker. Kemudian apa lagi? Benar, menjaga jarak. Terus apa lagi? Cuci tangan. Mencuci tangan. Oke, berarti kalian sudah memahami bagaimana protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi ini. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa ya pelajaran yang kemarin ya. Ayo, masih ingat? Coba, apa yang dimaksud dengan orang sipil? Siapa yang jawab? Gimana? Apa? Orang sipil itu orang yang ikut perang dan dilawan, tapi tetap jadi orang sipil. Ada yang bisa memberi tambahan? Saya, Bu. Gimana? Gimana, Kira-kira Mas? pasang, Bu. Oh, boleh. Gimana, Mas? Oke, untuk orang sipil adalah orang yang berpartisipasi atau berjuang dalam perang atau konflik, dan orang itu tidak
memiliki perlindungan dan ditangkap oleh musuh. Tapi orang tersebut masih disebut sebagai orang sipil. Baik, berarti dua-duanya sudah menemukan jawaban yang benar. Berarti masih ingat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menangani pelanggaran hukum kemanusiaan internasional. Bagaimana hari ini kita akan mempelajarinya? Hari ini spesial sekali karena baru punya 4 gerbong. Nih, sudah disetting nih, baru sudah buat 4 gerbong. Apa ini? Nah, permainan ini saya namakan Stasiun Penanganan Pelanggaran HPI. Bagaimana prosedurnya? Bentar, saya coba sebentar ya. Nah, saya bagi kelompok besar ini menjadi 2 kelompok. 2 kelompok ya. Berarti kalau hari ini itu ada berapa anak ya ini ya? Oke, kalau 8 saya bagi 2 sesuai gerbongnya, berarti ada 2 kelompok, yaitu kelompok depan dan kelompok belakang. Kelompok 1 adalah kelompok depan, kelompok 2 ada di belakang. Baik, untuk kali ini saya membagi kelompok besar kalian itu menjadi kelompok yang kecil-kecil lagi. Ya, yang pertama, baik kita sebutkan angka 1 sampai 4 saja ya. Coba, Mbak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian satu tim ini akan menjadi kelompok kecil-kecil yang nanti akan bisa kalian kerjasama dengan kelompok lain. Nah, silakan nanti bergabung. Yang kelompok 1 menyebut angka 1 tadi akan menuju ke gerbong 1. Yang nomor 2 bergabung dengan nomor 2 yang belakang masuk ke gerbong 2. Kemudian yang nomor 3 depan bergabung menjadi bersama gerbong 3 masuk ke sini. Jadi tim gerbong 3. Kemudian yang 4 berada di sini. Nah, kalian nanti akan saya beri baik catatan maupun tugas maupun jawabannya ada di sini. Nah, kemudian kalian bisa menyelesaikan tugasnya sesuai yang ada di sini. Setelah semuanya terbagi kelompok 1 ya. Silakan ke gerbong 1. Temannya yang 1 mana? Silakan ke gerbong 1. Gerbong 2 silakan. Nanti akan lebih jelas dan kalau ada pertanyaan nanti bisa menyesuaikan. Kelompok 3 silakan menuju gerbong 3. Ayo, Pak. Keempat. 4. Gerbong 4. Ini, yuk. Nah, khusus gerbong 4 ada khususnya. Coba dilihat, dibuka. Nah, itu. Kenapa? Ayo, ada apa? Dia mau, Bu. Ya. Coba, ayo lebih hati-hati. Coba dibuka di situ ada. Itu soalnya. Kalau yang ini adalah catatannya, materi bacaan. Itu ada 2 dibaca. Maupun gerbong 1, gerbong 2 coba dibaca. Kemudian itu ada baik jawaban pilihan. Nah, ini nanti yang akan kalian tentukan mengisi jawabannya. Coba dibuka soalnya. Gerbong 1, gerbong 2. Nah, kemudian kalau sudah dibaca, dibuka gerbongnya ini, dibuka. Ya, gerbongnya mulai bisa dibuka. Kecuali gerbong 4. Gerbong 4 terakhir ya. Nah, gerbong 4 di sini coba dibuka. Sebelum menyelesaikan gerbong 4, kamu adalah tugasnya visi mendelivery pesan. Bagaimana itu? Jadi kamu akan ke gerbong 1, gerbong 2, dan gerbong 3 untuk menukarkan jawaban yang tidak digunakan gerbong 1 atau 2 atau 3. Paham nggak?
Itu tukarannya sampai habis. Iya, sampai dia bisa menyelesaikan soalnya masing-masing. Ada pertanyaan? Adakah kamu jawaban ini semuanya ada di situ? Nah, ini nanti gerbong 4 akan mendelivery jawaban-jawaban yang kalian perlukan. Ya, silakan dibaca terlebih dahulu. Ini coba ini satu enggak, kalau yang dirasanya di sana. Kalau saya berbongkar, mana bongkar? Silakan. Iya Bu, ini yang berbongkar kasih kita. Iya. Mana yang kalian buka? Oh iya, Pak. Oke, Pak. Ya, ada. Sebelum kita presentasi, kita sebelumnya tes breathing dulu. Ada yang bisa lebih geng-geng? Ada yang bisa? Saya Bu. Wah, keren. Ini siapa ini namanya? Ana, monggo. Waktu saya persilakan. Jadi di sini saya mempunyai game namanya tembak dor. Nah, ini ada 4 kelompok, per kelompok ada 2. Jadi gamenya nanti yang belakang bilang tembak, yang depan bilang dor, sambil nyebutin kelompok yang mau ditembak. Misal yang belakang saya ada orang tembak dor 2. Nah, nanti kelompok 2 langsung ngelanjutin yang belakangnya tembak dor kelompok mana yang dia tuju. Nah, nanti siapa yang nggak boleh nembak kelompok sebelumnya. Misal saya kelompok 2, sebelumnya ditembak kelompok 1, saya nggak boleh nembak kelompok 1. Nanti saya bisa kalah. Jadi kayak gitu ya. Gamenya cukup mudah. Paham semua ya? Yuk kita mulai yuk bermain. Oke. Mulai dari saya. Dor 3. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Kelompok gerbong berapa? Gerbong 3 mulai pertama kali untuk memberikan presentasinya. Silakan, saya beri waktu ini 5 menit ya. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari Gerbong 3. Perkenalkan nama saya Ami Silmia dan Harvisa Akbar. sebelumnya kami mohon izin untuk membuka masker terlebih dahulu, oke? Nah, di sini kita akan membahas mengenai ITY dan ITCR. Yang pertama, Mohon maaf, balik ICTY dan ICTR. oh iya maaf, ICTY dan ICTR. Yang pertama, siapakah sih Kak yang mendirikan ICTY itu? Nah, di sini dijelaskan yang mendirikan ICTY itu adalah Dewan Keamanan PBB pada bulan Mei di tahun 1993, yakni didirikannya di tempat Den Haag, yakni di negara Belanda.
Nah, Kak, kalau di ICTR sendiri itu siapa yang mendirikan ICTR dan gimana dan kapan, Kak? Bisa dijelaskan? Oke, ICTR sama ITCY ini hampir sama, tapi di negaranya ada yang beda. Nah, tentunya ini didirikan oleh Dewan Keamanan PBB. Tanggalnya belum tahu pasti, tapi bulannya November 1944. Terus tempatnya itu di negara Tanzania. Kalau udah didirikannya, yaitu selanjutnya tujuan dari ICTY dan ICTR. Lanjut Kak, tujuannya apa? Nah, tujuan ICTY dibentuk itu adalah menuntut dan mengadili orang-orang yang telah melakukan A. Pelanggaran berat konvensi-konvensi Jenewa, B. Pelanggaran atas hukum atau kebiasaan perang, C. Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, kalau tujuan ICTR sendiri itu apa ya, Kak ya? Kalau ICTR yang pertama yaitu untuk mengadili kejahatan yang pertama genosida. Yang kedua ada kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang ketiga pelanggaran atas HRI yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional. Lalu ada mahkamah-mahkamah. Ya, sejak kapan mahkamah ini didirikan, Kak? Nah, di ICTY sendiri itu sejak tahun 1991. Nah, kalau di ICTY sendiri itu didirikan di tanggal berapa? Di bulan berapa? Tahun berapa, Kak? Nah, kalau yang ICTR itu bermula dari bulan Januari sampai dengan September tahun 1944. Mohon maaf, Kak, salah. 1900 penyebutan bulannya yang salah. Januari sampai dengan Desember tahunnya 1994 di negara Rwanda. Nah, tuh. Terus apa kedua mahkamah tersebut mempunyai kedudukan yang lebih tinggi terhadap pengadilan nasional? jawabannya ya. Ya, tentu saja karena pengadilan ini itu tingkatnya internasional. Yang terakhir nih, mahkamah itu dilaksanakan atau berlaku di negara mana aja? Di negara mana, Kak? Nah, ya kalau di ICTY sendiri itu di wilayah bekas Yugoslavia. Kalau di ICTR sendiri itu di mana, Kak? Nah, kalau yang di ICTR itu mahkamah ini itu berlangsung di atau berkuasa di wilayah Rwanda atau oleh warga Rwanda di negara-negara tetangganya. Oke, mungkin itu. Teman-teman gimana? Udah paham? Tadi ditanyakan. Jadi ada kerjasama antara kelompok 1 dan kelompok 2. Di sini saling memberikan support. Nah, nanti kalau ada pertanyaan di akhir sesi saat simpulan dan saran. Baik, kita selanjutnya gerbong mana yang sudah siap? Ya, kita akan ke gerbong selanjutnya. Ya, ini adalah presentasi dari gerbong 1. Nah, kita simak apa hasil kolaborasi antara kelompok 1 dan kelompok 2 dari gerbong 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kita dari gerbong 1. Saya adalah Arika Zulfana dan ini Aprilia Stefani. kita akan menjelaskan tentang mekanisme untuk menangani pelanggaran HPI atau hukum perikemanusiaan internasional. Mekanisme untuk menangani pelanggaran HPI ada dua, yaitu opsi pengadilan dan opsi non pengadilan. Opsi pengadilan ada tiga, yaitu pengadilan nasional, yang kedua pengadilan internasional, yang ketiga adalah pengadilan individu, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nanda. Oke, kemudian di pengadilan nasional tidak ada mahkamah, dan di pengadilan internasional dibagi oleh 5 cabang, yaitu Mahkamah Internasional Ad Hoc berupa ICTY dan ICTR. Kemudian untuk pengadilan pidana internasional
permanen ada 3 yaitu IMT, IFMDE, dan ICC. Untuk ICTY yaitu International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, didirikan di The Hague pada tahun 1993. Kemudian yang ICTR yaitu International Criminal Court for Rwanda yang didirikan di Rwanda pada tahun 1994. Kemudian yang IMT yaitu International Military Tribunal. Untuk yang IMFT yaitu International Military Tribunal for the Far East. Kemudian yang ICC yaitu International Criminal Court atau disebut ICC. Untuk yang pengadilan hibrida ada 2 mahkamah yaitu SPSC dan SCLL. Untuk yang SPSC yaitu Special Court for Sierra Leone. Yang kedua yaitu Special Panel for Serious Crimes di Timur Leste. Sekian yang dapat kelompok 1 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Kelompok gerbong 2. Nah, silakan. Izin melepas masker ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Saruful Anam Asofi. Dan saya Suri Elisa. Kami dari kelompok 2 mendapatkan pertanyaan Konvensi Jenewa mengharuskan negara-negara untuk mencegah dan menindak semua pelanggaran hukum humaniter internasional. Hal ini dilaksanakan melalui pengadilan nasional di negara yang bersangkutan. Nah, dengan apa caranya? Yang pertama, yakni dengan cara memberlakukan peraturan perundang-undangan yang melarang pelanggaran berat HPI. Nah, yang kedua, yakni mencari tersangka pelaku pelanggaran HPI. Untuk apa? Untuk dituntut tersangka pelaku pelanggaran HPI ini. Nah, setelah dituntut, kita memberi hukuman kepada pelaku pelanggaran HPI. Nah, contoh dari kasus ini apa? Nah, di sini ada 2 contoh kasus. Yang pertama yakni kasus Maxim Sokolovic, warga Serbia Bosnia yang diadili di Jerman sebagai tersangka pelaku sejumlah kejahatan selama berlangsungnya konflik di bekas Yugoslavia pada tahun 1999. Nah, pengadilan Jerman menjatuhkan vonis bersalah kepadanya atas genosida dan kejahatan perang dan menjatuhkannya hukuman 9 tahun penjara. Nah, itu contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua yakni wali kota Musubati, sebuah distrik di Rwanda. Nah, dihadapkan ke pengadilan militer Swiss pada tahun 1999. Dia divonis bersalah atas berbagai kejahatan yang terjadi selama berlangsungnya peristiwa genosida 1994, termasuk juga kejahatan perang dan pembunuhan. Vonisnya bersalah diteguhkan di tingkat banding. Nah, cukup itu presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita buka masker dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari gerbong 4 yang pada kali ini akan menjelaskan pernyataan-pernyataan yang sudah ada di sini dan apakah itu suatu pernyataan yang benar atau salah. Saya sendiri Khalil Kamaluddin dan rekan saya Terus bisa. Oke, yang pertama pernyataan pertama, ICC atau International Criminal Court atau Pengadilan Pidana Internasional dapat mengadili pelanggaran berupa genosida, kejahatan terhadap manusia, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Apakah benar atau salah? Pernyataan tersebut merupakan benar karena ICC di sini itu memang mempunyai wewenang untuk menuntut pelanggaran
perlawanan yang berupa genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Dan yang kedua, ada pernyataan ICC mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada Pengadilan Nasional Negara. Oke, pernyataan yang kedua ini merupakan pernyataan yang salah karena ICC sendiri itu mempunyai wewenang untuk sebagai pelengkap pengadilan nasional negara-negara tersebut. Jadi kedudukannya tidak lebih tinggi dari pengadilan nasional. Oke, pernyataan yang ketiga, ICC mempunyai yurisdiksi geografis dan temporal yang lebih sempit dibandingkan dengan ICTY dan ICTR. Bagaimana pernyataannya, Mbak? Ini merupakan pernyataan yang salah karena ICC di sini mempunyai yurisdiksi geografis yang tidak terbatas. Pernyataan yang keempat, ICC mengambil alih peran ICJ atau Pengadilan Internasional. Oke, di sini merupakan pernyataan yang salah karena ICC sendiri itu tidak lebih dari pengadilan nasional. Dia tidak lebih dari pengadilan nasional, apalagi dengan ICJ yang International Court of Justice atau pengadilan internasional yang sifatnya lebih tinggi daripada yang pengadilan nasional. Oke, untuk pernyataan yang kelima adalah ICC didirikan berdasarkan Statuta Roma tahun 1988 dan mulai berfungsi pada tanggal 1 Juli 2002. Bagaimana pernyataannya, Mbak? Pernyataan tersebut salah karena ICC itu didirikan berdasarkan Statuta Roma pada tahun 1998, bukan 88. Terima kasih. Oke, untuk dari kami dari Gerbong 4 menyebutkan pernyataan dan membenarkan dan menyayangkan. Dari kami mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pelajaran hari ini. Terima kasih atas semangat kalian sudah sangat-sangat baik mengikuti permainan hari ini, pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita akhiri materi hari ini, adakah yang bisa membuat satu kesimpulan? Saya Bu, saya bisa menyimpulkan. Ya, namanya siapa ini? Nama saya Arinda. Ya, apa kesimpulan dari ini? Materi hari ini. Kesimpulannya adalah kita sudah mempelajari mekanisme menangani pelanggaran HPI yang terdiri dari pengadilan nasional, pengadilan internasional, dan pengadilan hibrida. Seperti itu, Bu. Oh ya, tepuk tangan. Nanti perkembangannya misalnya ada ICPY, ICTR, nanti kita belajar lagi. Nah, Dewi dari ini punya reward karena Dewi tahu bagaimana kalian tadi bersirkulasi pembelajaran ini. Nah, Dewi memberikan hadiah ini. Ya, siapa ya kira-kira yang akan mendapatkan rewardnya dari Dewi? Siapa, Bu? Ayo, siapa? Tadi yang paling aktif siapa? Ayo. Tidak tahu, Bu. Sepertinya ini loh, tadi loh yang heboh sendiri ini loh. Ini aktif ini. Terima kasih atas kerjasama hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan di rumah. Tetap jaga kesehatan itu apa? 3M ya. 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker dan dikurangi kerumunan. Ya, terus apa? Sosial distancing ya. Jadi hari